Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin khatamin nabiyina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini, pagi ini, detik ini Allah masih memberikan umur kita yang panjang, sehat walafiat afiat, sehingga kita bisa duduk sama-sama dan setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Adapun pagi ini kita akan bahas tentang iman, masalah iman, cara meningkatkan iman. Karena iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kadang bertambah dan kadang kurang. Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu kadang yazid, bertambah, wa yankusu, dan kurang. Kalau bertambah iman biasanya posisinya di tengah bertambah iman. Dalam segala hal kebaikan itu cekatan gitu ya, langsung, tanpa ada malas-malesan gitu kan. Siap kalau diperintah Allah subhanahu wa ta'ala tuh ya, kemana-mana siap gitu kan. Ada adzan siap, bukan males nanti nungguin komat, udah komat nunggu lagi ujung-ujungnya gitu kan, udah ikut berjamaah. Itu yankus, sedang yankus, malas hari ini, aduh, padahal mau sholat tapi malas ya, mau berbuat baik malas, ngaji subuh ngantuk, aduh malas, lebih baik dia usah ke masjid daripada saya harus ngaji. Nah itulah ya sedang yankus. Sodakoh duit ada nih untuk ke masjid hari Jumat pagi-pagi ini, biasa adakan yang ke rumah-rumah, aduh mulanya sayang, alung beli rokok, alung beli kue, dudi aja nanti kali lain kali. Nah itu sedang yankus ya. Dalam melaksanakan segala hal dalam ibadah ada perasaan malas, jenuh ya, berarti sedang yankus, sedang kurang imannya. Adapun cara meningkatkan iman ya, ada 3. Yang pertama adalah dengan muraqabah. Ini cara meningkatkan iman, yakni menghias diri ya, dengan amal baik, dengan amal soleh ya. Menghias diri kita dengan amal baik dan amal soleh. Cara muraqabahnya ada 5. Ini cara menghias diri dengan amal soleh ada 5. Gimana cara supaya meningkatkan iman, yakni muraqabah, yakni hiasi diri dengan amal soleh ya. Cara muraqabahnya ada 5. 1, dengan baca Al-Quran, itu akan meningkatkan iman. Sambil baca Al-Qurannya ditadaburi, dipikir-pikir, dihayati maknanya ya. Misalnya kita menjelaskan bahwa wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannah ya. Jawab lawannya wasiqal ladina kafar ila jahannam gitu kan, bahwa kita hidup tidak selamanya di dunia dan nanti akan digiring berbondong-bondong masuk neraka ya bagi orang kafir, dan berbondong-bondong masuk surga bagi orang mukmin. Jadi diartikan yu'adibu mayyasha wa yu'adibu wa yarhamu mayyasha. Allah akan menyiksa sekendaknya dan Allah akan menyayangi sekendaknya. Serta diarti-arti maknanya ditadaburi, dipikir-pikir, dihayati. Gimana kalau kita belum ngerti ya, maknanya belum tahu, belum paham, diyakinkan bahwa yang dibaca adalah kalam Allah. Itu cara muraqabah yang pertama.
Yang kedua, jangan terlalu kenyang dalam makanan dan jangan terlalu lapar. Ya, ini sedang-sedang. Karena terlalu kenyang makan biasanya jadi lesu ibadah. Ya kan, linut atau ngantuk kata bahasa Indonesianya. Contohnya kalau buka puasa gitu kan, apa saja dimakan, ada bubur, ada kolak, yang biasanya tidak ada jadi ada, penuh. Jadi mau sholat berjamaah isya tuh linut, ngantuk, lemes, itu akibat over makanan ya. Dan juga jangan terlalu lapar, akhirnya sedai nanti murokobahnya itu kalau terlalu lapar ingatnya makan terus, nggak serius, nggak khusyuk ibadahnya ya. Makanya dalam Islam makruh hukumnya sembahyang atau sholat di ketika kita sedang lapar ya. Lebih baik makan dulu baru sholat ya. Makan dulu, jangan sampai sedang sholat Allahu Akbar yang kebayang tuh makan aja ya kan, itu makruh. Jadi makruhnya itu menghilangkan kehusuannya gitu kan. Nah itu yang jadi jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu lapar, apalagi diisi dengan barang yang haram atau makanan yang haram. Satu suap makanan barang yang haram akan menjadi titik hitam dalam hati kita. Kalau makanannya satu suap aja, kalau sepiring atau tiap hari haram semua, maka hati kita akan tertutup dengan gelap gelita sehingga kebaikan-kebaikan tidak akan terlihat. Masjid walaupun dilihat oleh mata hati ya, akhirnya tidak ikut ke masjid ya. Ada kebaikan-kebaikan menolong orang ya, baik menolong orang secara menolong penyakit atau menolong orang gotong royong, tertutup hatinya, tidak terketuk hatinya untuk berbuat menolong baik gotong royong atau apapun. Atau sudah tahu di tetangga kita ada yang kelaparan, padahal harta kita banyak, tertutup hatinya karena banyak makan haram, sehingga akhirnya dia tidak melakukan kebaikan kepada tetangganya. Itulah kalau terlalu banyak makan haram, titik-titik hitam dalam hati akan menutupinya sehingga pintu cahaya kebaikan tidak akan terlihat karena tertutup mata hatinya. Itu kalau makanannya dengan barang haram. Oleh karena itu jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu lapar. Apalagi kalau diisi dengan barang yang haram. Itu cara kedua ya. Cara ketiga adalah untuk meningkatkan iman adalah sholat tahajud di tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayat asuka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari setengah malam, di tengah malam tahajud, sholat mau 2 rakaat boleh, 4 rakaat baik, 8 rakaat lebih baik. Diakhiri dengan witir, baik witirnya 1 rakaat tidak jadi masalah, 3 rakaat baik, 11 rakaat lebih baik. Belajar biarpun enggak sekaligus 11 atau 8, boleh dulu 2 rakaat dulu tahajud, ditutup dengan witir ya, 1 rakaat. Kalau memang kita belum biasa, diriadoh, dilatih. Kalau enggak dilatih enggak bakalan bisa-bisa. Dilatih, tapi katanya malas bangunnya, kan sudah diijazahkan doanya dulu kan. Di ketika malas mau bangun untuk sholat tahajud, langsung berdoa Allahumma paksakan. Kalau enggak dipaksakan enggak bakalan bisa ya. Diprogram dalam hati, udah niat pokoknya malam ini setiap malam aku harus tahajud ya. HP sudah ada program adzan ya, supaya kita bangun ya. Alarmnya alarm adzan. Kalau nggak mempan dengan alarm adzan,
supaya kita merasa takut. Lagu mati aja ya. Mati, pagi sok mati. Pagi sok mati misalnya alarmnya. Pagi mati. Jadi kan sadar kita. Ya kan? Bangun pakai alarm. Sudah zaman modern ini masih ada istilah lambat bangun. Itu mah alasan aja ya. Diprogram, diniatin ya, diazmu dulu ya dari malamnya gitu. Kalau nggak dilatih nggak bakalan bisa. Kuda pun kalau nggak dilatih nggak bakalan jinak, tetap liar. Bener nggak? Burung-burung kalau nggak dilatih dijinakin nggak bakalan bener, nggak bakalan bisa jinak. Kemudian yang keempat ya, selain pada yang ketiga sholat tahajud di tengah malam, adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Apa itu munajat? Munajat itu adalah berdoa tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbisik ya, supaya kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cara tawasulnya boleh-boleh aja dengan Al-Qur'an gitu kan, dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ya, munajat udah sahur. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, pakai bahasa kota kapur. Gitu kan? Rasa diri sedang berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa diri hamba yang sebanyak dolim, banyak dosa. Makanya kalau Nabi Adam tobatnya kan, Rabbana dzalamna anfusana. Rabbana wahai Tuhanku, aku telah berbuat aniaya kepada diriku, yakni makan buah huldi, sehingga dikeluarkan daripada surga ke dunia itu. Gitu kan? Wa illam taghfir lana, kalaulah engkau tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana kunna minal khasirin, yakin kami termasuk orang-orang yang rugi, khasir. Munajat kita, ya Allah, ampuni banyak dosa, ya Allah, ampuni, misalnya kalau dengan bahasa Indonesia kan, seolah-olah sedang berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ridhonya, minta diampuni dosanya, dosa-dosa kita. Itu cara meningkatkan iman, gitu kan. Kemudian sering silaturahmi dengan para ulama dan orang-orang soleh, atau istilahnya mujalatus sholihin, gitu ya. Mujalatus sholihin, silaturahmi kepada ulama, kepada orang-orang alim. Bukan hanya datang langsung pulang, artinya ikutlah nasihat-nasihatnya, ikutlah pengajian-pengajiannya ya. Baik malam Jumat pengajiannya, silakan ikuti. Itu akan meningkatkan iman ya. Istilahnya suplemen rohani ya, adalah pengajian ya. Baik pengajian tauhid, tafsir, tasawuf ya. Suplemen. Kalau nggak ada pengajian-pengajian, nggak mau ikut nasihat para orang alim, para alim ulama, keras hati kita, lapar, haus ya. Kita aja badan kita yang dohir, kalau tidak diberi makan, misalnya sehari ini tidak makan, nggak makan aja misalnya, pasti pikiran kita nggak konsen ya. Jangankan untuk memikirkan masa depan, untuk hari ini bekerja aja males, lesu ya. Itu yang dohir, lapar. Sedangkan yang batin pun, rohani pun, kalau tidak diberi makan pasti lesu, lapar. Makanan rohani apa ya? Kewajiban yang 5 waktu. Tambah supaya semangatnya adalah dengan mujalatus sholihin, berkumpul sama orang-orang soleh, atau menerima, mendengarkan nasihat-nasihat orang yang alim, para alim ulama, para sidikin ya. Didengar nasihatnya, insya Allah iman kita akan meningkat. Sebab setidaknya kalau sudah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, duduk sama-sama mendengarkan nasihat, insya Allah kita setidaknya akan mendengar ya. Seperti kita mendengar hadis Nabi, barang siapa
sholat berjamaah subuh, maka sama dengan dia sholat sunat semalam suntuk. Itu kan menjadi semangat. Wah, pokoknya pagi lagi, pagi sok lagi harus sholat berjamaah karena pahalanya banyak. Ya. Atau mendengar barang siapa membaca satu huruf, man qara'a harfan minal Qur'ani, maka Allah akan menggantikan pahala satu huruf menjadi 10 kebaikan, bahkan akan ditingkatkan menjadi 700 kebaikan. Jadi baca, semangat kita baca Al-Qur'annya, gitu ya. Gitu. Itu cara supaya meningkatkan iman. Itu cara muraqabahnya. Ada 5. Jadi yang cara meningkatkan iman itu ada 3 ya. Cara meningkatkan iman ada 3. 1 muraqabah, cara muraqabahnya ada 5. Yang kedua dengan ujlah. Ya. Ujlah itu adalah mengasingkan diri dari makhluk. Ya. Makanya para wali-waliullah dulu ada istilah ujlah di gunung gitu kan. Jauh daripada makhluk, mengasingkan diri. Tapi ujlah itu terbagi 2. Satu ada ujlah bidayah, kedua ada ujlah nihayah. Ujlah bidayah adalah mengasingkan diri dari makhluk. Diasingkan diri dari makhluk, fokus atau khusyuk hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pindah ke sawah, hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh. Ya. Gitu kan? Itu ujlah. Ya. Tapi tetap berjamaah gitu ya. Jauh ke gunung, ke bukit, ya. Itu ujlah menjauhkan atau mengasingkan diri. Maksudnya ingin konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya. Itu ujlah. Kemudian ada ujlah nihayah. Ya. Ujlah nihayah jiwa raga, ya, badan kita tetap sama-sama bergaul dengan manusia, akan tetapi hatinya tetap dekat dengan Allah. Nah, itu ujlah nihayah. Ini cara menaikkan iman kita, ya, dengan ujlah. Paling utama adalah ujlah nihayah. Walaupun kita bersama manusia, kumpul gaul bersama keluarga dimanapun saja, sama teman-teman, sama kerabat, tapi tetap hati tetap konsen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan terhalang dengan obrolan, tidak terhalang dengan tontonan. Tetap hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ujlah nihayah. Ya. Yang terakhir adalah dengan tafakur. Cara meningkatkan iman itu dengan tafakur kepada 5 perkara. Tafakur, memikir-mikir, ya. 1 adalah cara tafakur. Dengan tafakur 5 ini adalah yang pertama adalah tafakur akan mati. Bahwa semua manusia di dunia tidak akan selamanya, hanya tempat persinggahan. Yang namanya singgah tidak ada yang lama. Singgah dulu ya di rumahku sebentar. Apakah selamanya di rumah orang tersebut? Tidak. Paling numpang sebentar, istirahat, berangkat lagi. Ya kan? Mana ada orang singgah selamanya. Mau kemana saya tuh? Mau ke Jakarta, singgah dulu di pulau, singgah dulu ya di rumah saya dekat bandara misalnya. Itu kan namanya singgah dulu sebentar, tidak ada selamanya. Bahwa kita manusia pasti akan mati, tafakur akan kematian. Ya. Bahwa kita tidak selamanya di dunia ini. Ya. Ada batas. Ya. Ajal ada batas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna astaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan. Kapanpun dimanapun pasti mati akan mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan merasakan maut, merasakan mati. Itu caranya tafakur, dengan kematian. Kedua, tafakur akan nikmat dan siksa. Bahkan kita ini akan ada dapat nikmat dan dapat siksa. Dan itu pasti, ya. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ya. Dan di akhirat nanti sudah kiamat akan ada siksaan, ya. Atau ada nikmat, yakni ke surga,
gitu kan, akan ada nikmat siksaan. Yang ketiga adalah tafakur kepada surga dan neraka, bahwa di akhirat nanti ada surga dan neraka, ya. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga, ya. Yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masuk neraka. Kuncinya adalah iman. Kebahagiaan di akhirat nanti yang abadi adalah kuncinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur bahwa neraka itu ada dan pasti. Barang siapa yang berbuat dosa pasti akan masuk neraka kalau tidak taubat. Selanjutnya adalah dengan tafakur kepada sifat sama dan basornya Allah Subhanahu wa taala. Berpikir, tafakur, dipikir-pikir, ya, dihayati, ditadaburi, bahwa Allah mempunyai sifat sama dan Allah mempunyai sifat basor. Dimanapun, kapanpun, sedang sendiri atau orang banyak, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Makanya orang-orang yang sudah kerasukan sifat sama basor tidak akan berbuat dosa. Mau berbuat dosa gimana? Sedang di kamar berduaan gak berani, sebab yang ketiganya Allah maha melihat, dan penglihatan Allah atau basornya Allah tidak terhalang oleh dinding-dinding pemisah, walaupun dindingnya setebal apapun, ya. Istilah kata biarpun semut hitam, ya, berdindingan yang tebal dengan besi yang hitam, ya, oleh Allah terlihat. Bisikan kita pun terdengar. Mau berbisik berbuat jahat apapun tidak berani orang yang sudah memperdalam atau menghayati sifat basornya Allah, sifat samanya Allah, terdengar, terlihat. Allah melihat dimanapun. Kemudian yang terakhir adalah tafakur kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman. Jadi tafakur kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang sudah terjadi di alam dunia ini adalah berkat kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tafakur kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala, misalnya di laut, tafakur di sini kan dekat laut, ya. Melihat laut di ketika pasang, dari mana air itu bisa sampai pasang. Ada istilahnya pasang bubung besar gitu kan. Pasang besar sampai ke kebun-kebun. Dari mana air tersebut? Ya. Sampai asin segitunya, garamnya berapa kilo diisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaturnya? Dan di ketika surut, ya, kemana air tersebut? Padahal banyak, ya. Sebanyak air tersebut kemana? Apa masuk lubang? Apa kemana? Dan itu teratur setiap waktu berbeda. Hari ini pasangnya tidak akan sama dengan hari pagi esok. Hari Senin tidak akan sama dengan hari Selasa surutnya, waktunya. Pasangnya begitu juga beraturan. Sekarang pasang anak, pasang biasa, ya, pasang 2 kali. Ada yang pasang besar, ada pasang lebih besar. Siapa yang mengatur? Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa semua diatur Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Allah Rabbun, Rabbil, yang mengurus, yang mengatur, yang mengelola, yang memimpin, ya, yang memperhatikan segala makhluknya. Rabb, ya, itu kan. Kita tafakur dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan ombak. Allah Maha Kuasa. Perahu kecil tidak akan karam, padahal di lautan besar. Secara syariat siapa yang mengatur angin? Ya, dengan adanya angin, pepohonan bisa berbuah, bisa mengawinkan bunga-bunga dengan angin tersebut. Sehingga angin juga terbagi-bagi. Ada angin menyehatkan, ada angin menyegarkan. Ya. Pernahkah kita bertafakur bahwa angin itu tidak semuanya sehat? Ada angin segar, sepoi-sepoi kan, ada angin
membuat bahaya, angin tornado, puting beliung, gitu kan? Itu kan bahaya. Tidak semua angin itu menyenangkan. Ada angin yang bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, ya. Seperti memindahkan biji-bijian, bibit-bibit itu dengan angin. Coba lihat ilalang, kenapa bisa tumbuh dari kebun A ke kebun B? Itu angin, ya kan? Sekarang buah bunga-bunga, bunga duren, ya, kalau sudah tinggi bisa dengan angin. Kalau nunggu serangga agak lambat, tapi dengan angin. Jadi banyak. Kemudian perubahan-perubahan dahan supaya bisa bergerak, ya. Kalau dirubah nggak akan ada. Misalnya nggak ada angin nih 5 tahun, duren nggak akan berbuah. Karena tidak akan yang menggerak-gerakan dan tidak ada yang mengawinkan bunganya, ya kan? Jadi angin itu bermanfaat. Ada angin bermanfaat bagi nelayan? Ada, ya kan ada. Kita buat layar, ya, itu kapal akan berangkat, akan berjalan. Tapi ada angin yang angin siksaan, ya. Habis rumah, ya. Kalau sudah Allah menurunkan siksaan dengan angin, ya, angin topan, puting beliung, tornado, ya, habis. Tafakur ke situ, betapa kita ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diatur, dijaga, diawasi, dilihat dengan Robnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua di sini, yang hadir di sini, yang belajar, baik yang dimanapun saja berada, yang menyimak acara di Masjid Agung ini, yang menonton dimanapun saja berada, para penonton, semoga semuanya kita bisa meningkatkan iman kita dengan jalan yang 3 tadi, yakni muraqabah, ya, menghias diri dengan amal baik, ya, yakni boleh dengan baca Al-Quran sambil menghayati maknanya. Kalau tidak bisa, yakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya. Yang keduanya, jangan terlalu kenyang dan terlalu lapar, isi perut kita, apalagi diisi perut kita dengan barang yang haram, ya. Yang ketiganya adalah muraqabah dengan sholat tahajud di tengah malam. Yang keempatnya adalah dengan munajat kepada Allah di waktu sahur. Yang kelimanya sering mujalatus sholihin, bergaul, ya, dengan orang-orang yang soleh, duduk bersama dengan orang-orang soleh dan mendengarkan nasihat para ulim ulama. Kemudian boleh dengan yang kedua adalah ujlah. Cara muraqabah meningkatkan iman. Ujlah itu mengasingkan diri daripada manusia, fokus khusus ibadah, konsen kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan ujlah bidayah atau ujlah nihayah. Ujlah bidayah adalah mengasingkan diri daripada makhluk, hanya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ujlah nihayah adalah mengasingkan diri, ya, walaupun mengasingkan diri hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dohirnya bisa bergaul bersama-sama teman, sama keluarga, sama siapapun, tapi hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut ujlah nihayah. Yang ketiganya adalah tafakur kepada 5 perkara, yakni tafakur akan kematian, tafakur akan nikmat dan siksa kubur. Yang ketiganya tafakur kepada surga dan neraka. Yang keempatnya ada tafakur kepada sifat sama dan basornya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tafakur kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, bukan berarti sudah bisa, ya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan bagi yang ada kemauan, ya. Jadi harus belajar dan harus dilatih, ya, supaya kita iman kita posisi dalam tingkat meningkat terus, ya. Jadi jangan sampai kurang, ya. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah menjaga iman Islam kita sampai hayat, ya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang dulu, yang sekarang yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Saya tutupan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.